Selamat siang, saya Direktur Lalu Lintas Polda Bali. Sekarang saya berada di showroomnya Pak Yos Darman, yang beliau biasa kita panggil Om Yos. Terima kasih Om Yos, selamat siang. Terima kasih atas waktunya Om Yos. Senang sekali kita berada di tempat yang sangat bagus ini, sangat bersejarah. Tentunya ini jadi budaya buat kita, bagaimana kita menjaga kelestarian ciptaan yang sudah dicinta oleh perintis kita dulu. Ini Pak Yos, mungkin pada kesempatan bisa Pak Yos sampaikan kira-kira gimana sejarahnya Pak Yos bisa mobil seperti ini nih Pak Yos. Iya, memang ini mobil saya kumpulkan sekitar 25 tahun yang lalu, ya. Perlahan, kemudian ya berjalannya waktu dapatlah jumlah sekian ini. Dan memang kendaraan-kendaraan ini memang saya pikir sangat menyatu dengan kita yang sering berlalu lintas. Karena apa? Karena memang hari ke hari kita ini menggunakan kendaraan-kendaraan. Dan kalau kita lihat di era tahun 40-an, 50-an, bahwa mobil-mobil ini diciptakan sudah memenuhi standar untuk keselamatan berlalu lintas. Dari mulai bempernya, kemudian bagian-bagian di dalam interiornya, ada safety beltnya dan sebagainya. Padahal ini mobil kan dari tahun 50-an. Artinya kita di komunitas otomotif ini yang senang mobil klasik pun ya berusaha untuk meneladani apa yang sudah pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, dan juga kemudian daya juang merawat kendaraan-kendaraan yang umurnya mungkin sudah ada yang hampir 100 tahun, tapi itu masih layak kita gunakan. Dan memang sekarang ini kita lagi coba ini menjadi satu sarana edukasi, edukasi, kemudian juga untuk menerapkan bagaimana cara berlalu lintas yang baik dengan contoh-contoh mobil-mobil di era dulu. Ya, Ambes, kalau kita lihat ini kondisi mobil kan masih orisinil semua nih Indonesia. Tidak pernah ada kecelakaan, tidak pernah ada bekas-bekas kecelakaan itu. Itu kira-kira apa yang makna yang bisa kita ambil dari situ, Mas Yos? Iya, itulah artinya kalau kita lihat, karena kalau mobil sekarang kebanyakan kan bumper semua dari fiber, artinya sangat mudah untuk luka. Nah, mobil dulu mereka sangat hati-hati. Karena apa? Karena untuk memperbaiki bumpernya saja susah. Sehingga dengan latar belakang itu mungkin orang selalu berhati-hati. Artinya di era tahun 50-60-an mungkin juga belum ada 2 jalur, ya, tapi orang nyetir, ada yang setir kiri, setir kanan, tapi tingkat kehati-hatian itu sangat tinggi. Jadi mereka sangat memperhatikan faktor keselamatan, keselamatan diri sendiri, betul, maupun keselamatan orang lain yang mereka kontak di jalan. Kira-kira mungkin Om Yos yang bisa Om Yos sampaikan kepada masyarakat, himbauan-himbauan bagaimana bisa tertib berlalu lintas, karena kita lihat sampai dengan saat ini masih banyak pelanggaran, masih banyak kecelakaan. Mungkin kira-kira apa yang bisa Om Yos sampaikan pada masyarakat kita? Mungkin kalau kita mau belajar dari pengalaman orang-orang di era zaman dulu, pertama adalah kita bisa meneladani dengan tingkat kecepatan, ya. Artinya kita naik mobil itu tidak perlu cepat-cepat. Mau ngebut, mau pelan, paling beda durasinya 1 menit. Jadi selamat dulu ya. Yang penting kita memikirkan keselamatan baik diri kita maupun diri orang lain. Artinya itu yang saya bisa lihat dari pengalaman, ya, dengan orang-orang yang terdahulu itu saya lihat sangat hati-hati. Kemudian yang untuk era sekarang mungkin
di era milenial ini kita juga mulai memperhatikan tentang keselamatan orang lain. Ya. Artinya bukan saja diri kita, tapi berdampak kepada orang lain. Jadi kehati-hatian menggunakan sabuk pengaman, kemudian kalau mengendarai mobil ya jangan dalam situasi tanda kutip mabuk, ya. Nah itu sangat penting. Ya mungkin gini Pak Omyos, jadi kita tahu bahwa lalu lintas bukan hanya untuk perpindahan pergerakan orang dan barang aja Pak ya. Sekarang kan sudah diurat nadi perekonomian juga, kemudian juga budaya ya. Jadi untuk menilai suatu daerah itu dari lalu lintas juga bisa dinilai bagaimana tertibnya. Kalau dia tertib berarti dia berbudaya dan juga sekarang sudah sebagai peradaban. Bagaimana menurut Pak Yus? Iya, saya rasa memang sekarang ini sangat penting nilai-nilai itu. Dan juga makanya kita di klub otomotif di Bali ini selalu mengimbau, memberi contoh bagaimana kita bisa disiplin, kita bisa tertib, kita bisa memberi contoh, apalagi di komunitas yang istilahnya mobil-mobil klasik ini. Karena kalau kita jalan ini kadang-kadang kita menjadi satu tontonan, nah, sehingga ini menjadi menarik, dan mudah-mudahan kita bisa makin mengurangi tingkat kecelakaan, kita makin mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, terima kasih Om Yus, sangat menarik sekali bicara kita pada pagi hari. Mudah-mudahan ini bisa jadi pesan-pesan untuk seluruh masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban lalu lintas, untuk menjaga keselamatan. Ya, demikian sekalian, terima kasih.